Mana nih Kak suara adik-adiknya Kak? Kita coba sekali lagi ya Kak. Halo adik-adik sekolah minggu. Hai. Ya udah lumayan Kak. Udah kira-kira 30 orang. Masih sedikit tapi ya Kak. Nah, adik-adik sekolah minggu yang di rumah udah pada mandi belum? Sudah dong. Kalau kakak-kakak yang di sini udah pada mandi belum Kak? Sudah dong. Biar segar. Biar seger, biar semangat ya Kak. Iya. Nah hari ini kita mau memuji Tuhan. Tapi kalau adik-adik yang di rumah masih malas-malesan, masih pada ngantuk, ayo cuci mukanya dulu biar semangat kayak kakak-kakak sekolah minggunya di sini pada semangat semua. Oke? Nah sebelum kita memuji Tuhan, kita mau lakukan pemanasan. Pemanasannya kayak mana ya Kak? Bukan kayak gitu Kak. Bukan. Kita nyanyi lagunya semangat. Nah, kita mau nyanyi lagu semangat Kak. Iya, menyambut kalau nanti pagi. adik-adiknya kayak gitu udah keburu capek duluan. Oke adik-adik, kita pemanasannya dengan lagu pujian ya, bukan kayak yang dibilang kakak Elisa tadi. Bukan ya. Nah, lagu pujian kita itu yang pertama, dari terbit matahari. Ayo adik sekolah minggunya bangkit, semua bangkit karena ini ada gerakannya. Jadi biar adik-adik di rumah pada semangat, oke? Oke, musik Kak. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, udah pada semangat belum? Masih kurang? Masih kurang? Masih Bu. Masih kurang ini. Nah, kita coba dengan Yelel ya Kak, biar semangatnya bertambah. Bisa adik-adik sekolah minggu? Bisa dong. Oke, kita coba ya. Sekolah minggu luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Kayaknya udah pada mulai semangat nih Kak, udah bertambah dari 30 jadi 100. Masih ada berapa orang lagi kira-kira ya Kak? Masih banyak ya. Sejuta lagi kata Kak Elisa. Nah, tapi sebelum kita menyanyikan lagu pujian lagi, kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Oke. Nah, kita lipat tangan, kita satukan hati, kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan, kami masih bisa merasakan kasih-Mu dan berkat-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan
melakukan ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan hadir di hati kami masing-masing Tuhan, biar kami dapat duduk tenang melihat siaran sekolah minggu pada hari ini. Tuhan, kami juga berdoa buat teman-teman kami dimanapun mereka berada, kiranya Engkau menyertai mereka. Hapus segala dosa kami maupun sengaja tidak sengaja, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, kita angkat lagu pujian kita selanjutnya ya adik-adik. Lagu apa ya itu ya Kak Arisa? Lagu apa ya Bu? Yang semangat juga dong. Oh, iya, semangat. Yang semangat. Kira-kira Suka-cita pastinya ya kan? Apa tuh? Iya dong. Semangat itu apa ya Kak Nomi? Kayak gini loh Kak kodenya. Apa ini? King Kong. Gini. King Kong. Big or small? Big or small. Iya. Nah, Pasti di rumah adik-adik ini ada juga jawab yang salah. mungkin kira Lupa. King Kong badannya mungkin gitu. Sama-sama besar. Sama besar. Enggak ya, kita mau angkat lagu pujian kita selanjutnya. Big or Small. Oke. Musik Kak Tessa. Dibuat gerakannya adik-adik. Big or small, short and tall, semua cintanya. Tuhan membuat kita berharga. Yeah, 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 yeah. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan apa? Aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah, 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 yeah. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Kita nyanyikan lagi ya adik-adik sekolah minggu. Tetap semangat, puji nama Tuhan. Big or small, short and tall, semua cintanya. Tuhan membuat kita berharga. Yeah, 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 yeah. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah, 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 yeah. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah, 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 yeah. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Oke adik-adik, kita angkat lagu pujian kita selanjutnya. Hidupku bukannya aku lagi. Musik Kak. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku.
adik-adik. Nah, waktunya kita ngapain ini Kak? Dedeng-dedeng, ayat bulanan. Ayat bulanan. Nah, Yeay. adik-adik yang di rumah udah hafal ayat bulanannya belum? Harusnya sudah Ibu. Harusnya sudah ya. Nah, sudah karena minggu ketiga. Udah minggu ketiga. Minggu lalu juga udah diingatin untuk dihafal. Oke, yang belum hafal jangan takut karena Kak Tessa akan membacakan ayat bulanan kita. Oke Kak Tessa. Nah, adik-adik sekolah minggu yang sudah hafal ayat bulanannya kita ucapkan sama-sama ya. Yang belum hafal mari dibuka kitabnya dari 1 Korintus 13 ayat 5. Kita baca sama-sama ya. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ayat bulanan 1 Korintus 13 ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah. Ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Amin. 1 Korintus 13 ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Korintus 13 ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Menyimpan kesalahan orang lain. Demikian Ayat bulanan 1 Korintus 13 ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. 1 Korintus 13 ayat 5. Ia tidak melakukan hal yang tidak sopan dan ia tidak mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Ia tidak pemarah dan ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta memeliharanya semuanya di dalam hatinya. Amin. Amin. Nah, kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat lagu pujian kita dengan judul Firman Tuhan ku dengar. Bisa ya adik-adik? Kita nyanyikan sama-sama ya. Musik. Ku tanam
waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan, apa yang harus disiapkan? Iya benar, yang harus disiapkan yaitu Alkitab. Nah, adik-adik yang di rumah udah pada pegang belum Alkitabnya? Coba Ibu lihat. Nah, masih ada nih yang belum megang Alkitab. Ayo, Ibu kasih waktu 10 detik untuk adik-adik ambil Alkitabnya. Ibu mulai dari sekarang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Udah pegang semua Alkitabnya? Coba yang udah angkat tinggi-tinggi Alkitabnya. Ayo, diangkat tinggi-tinggi. Ibu mau lihat. Oh, bagus sekali. Adik-adik sekolah minggu udah pada megang Alkitab semuanya. Oke. Sebelum kita menerkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik. Kita lipat tangan, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan hadir di hati kami masing-masing, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini tertulis di Kejadian. Kejadian itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Tentunya perjanjian lama. Ya, kita buka Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Udah dapat kitab Kejadiannya? Kalau sudah, kita baca ya sama-sama. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Ayat 2-nya, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat." Ayat ketiga, "Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Oke adik-adik, di sini kakak mau cerita tentang Abram. Abram itu adalah salah satu tokoh Alkitab yang setia dan taat kepada Tuhan. Pada suatu hari, Tuhan memerintahkan Abram untuk pergi ke suatu tempat yang telah disediakan Tuhan. Tetapi adik-adik tahu tidak? Abraham tidak tahu tempat itu di mana. Walaupun Abraham tidak tahu kemana ia harus pergi, Abraham tidak banyak bertanya adik-adik. Ia tidak bertanya kepada Tuhan, "Di mana ya tempat itu Tuhan? Apa nama kota itu? Dan apa nama jalannya?" Abraham tidak bertanya seperti itu adik-adik. Abraham tetap taat dan menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. Untuk itu Tuhan menuntun serta membimbing perjalanan Abram dan memberkatinya agar Abram juga menjadi berkat bagi orang banyak. Nah adik-adik, Tuhan mau kita seperti Abram. Kita harus mengutamakan panggilan Tuhan untuk melakukan tugas sebagai pengikut Kristus, dan kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Bagaimana ya Kak caranya agar kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang? Yang pertama, kita harus hidup dalam kasih Tuhan. Nah, kalau adik-adik hidup nih dalam kasih Tuhan, pasti adik-adik bisa menjadi berkat bagi orang banyak, termasuk orang-orang yang tidak menyukai adik-adik. Nah, jika mereka membuat jahat kepada kita, kita tidak boleh membalasnya, tetapi kita harus berdoa dan mengampuninya. Karena apa? Karena kita hidup di dalam kasih. Untuk itu, kita tidak boleh balas dendam ya adik-adik. Nah, yang kedua, mau dipimpin roh, sehingga ada kuasa Allah dalam diri kita. Jika kita mau nih adik-adik dipimpin oleh roh, maka kita sebagai pengikut Kristus akan melakukan hal-hal yang baik atau melakukan hal-hal yang ada di dalam buah-buah roh. Nah, adik-adik yang di rumah masih ingat nggak apa aja isi buah-buah roh? Masih ingat?
Ada berapa ya buah-buah roh itu? Ada 5? Bukan. Ada 7? Bukan. Ada? Iya benar, ada 9. Coba kita sebutkan buah-buah rohnya itu. Bisa ya adik-adik? Oke, yang pertama itu ada kasih. Yang kedua ada sukacita. Dan yang ketiga ada damai sejahtera. Keempat ada kesabaran. Kelima ada kemurahan. Yang keenam ada kebaikan. Ketujuh kesetiaan. Kedelapan kelemah lembutan. Dan yang terakhir yang kesembilan apa? Iya benar, penguasaan diri. Nah, lalu Kak, apa-apa saja sih berkat yang telah kita terima dari Tuhan? Berkat yang telah kita terima dari Tuhan itu di dalam hidup kita tuh ada banyak adik-adik. Salah satunya yaitu kesehatan. Kesehatan diberikan Tuhan kepada kita agar kita dapat melakukan segala aktivitas kita di dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua itu Tuhan memberikan kita pengetahuan. Pengetahuan itu gimana ya Kak supaya bisa menjadi berkat? Nah, adik-adik kan diberi pengetahuan nih sama Tuhan. Pengetahuan itu kan digunakan misalnya dalam sekolah atau dalam belajar. Dimana adik-adik jika rajin belajar, maka adik-adik dapat mencapai cita-cita adik-adik. Misalnya nih, ada yang bercita-cita sebagai dokter. Nah, berkatnya itu di mana? Jika adik menjadi dokter, berkatnya itu adalah menyembuhkan orang-orang yang sakit. Lalu, misalnya sebagai guru, berkatnya itu di mana? Ketika adik-adik sekolah minggu menjadi guru, berkatnya itu adalah adik-adik dapat membagi ilmu yang adik-adik punya kepada murid-murid yang adik ajarkan nanti. Lalu, yang laki-laki nih, siapa mau jadi pilot? Ada yang mau jadi pilot? Nah, ada nih adik sekolah minggu yang mau jadi pilot. Kalau pilot itu berkatnya yaitu bisa mengantarkan satu orang atau banyak orang dari satu kota ke kota yang lain. Lalu berkat apa lagi ya Bu? Berkat yang diberikan Tuhan kepada kita itu ada kekuatan atau tenaga. Nah, berkatnya itu di mana Bu? Dengan kekuatan atau tenaga yang Tuhan berikan kepada kita, bisa kita gunakan untuk salah satunya. Contohnya itu di rumah. Bisa membantu orang tua seperti mencuci piring, menyapu rumah, itu kan butuh tenaga tuh. Nah, itu bisa kita gunakan. Untuk itu adik-adik, berkat yang telah kita terima dari Tuhan harus kita bagi kepada orang-orang sekitar. Jangan dipendam-pendam ya, harus berbagi supaya orang-orang dapat menikmati dan merasakan berkat Tuhan juga. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Bapa, ajar kami anak-Mu bukan hanya sebagai pendengar, tetapi juga sebagai pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, kita sudah selesai ibadah. Tapi sebelum kita menutupnya, kita mau angkat lagu pujian. Bila topan keras melanda hidupmu. Kidung Jemaat nomor berapa itu ya Kak? 439. Ayo dibuka Kidung Jemaatnya ya adik-adik. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 4. Bisa ya? Musik Kak. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum
adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita mau berdoa. Ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Kembali Bapa, kami mengucap syukur buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu yang masih Engkau sediakan bagi kami. Tuhan, kami telah selesai ibadah. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan, kami juga telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Ajar kami Tuhan agar selalu taat dan setia kepadamu. Biar kami juga bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, kami adalah manusia yang berdosa. Kiranya Engkau menghapuskan segala dosa kami maupun sengaja tidak sengaja. Mari sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.